Kali ini sebuah debat hebat Abu Nawas dan Raja tentang mana dulu ayam atau telur. Pada suatu masa di negeri Baghdad yang megah, di bawah naungan istana yang berkilau bagai emas mentari, hiduplah seorang raja yang masyhur akan kebijaksanaannya, Harun al-Rashid namanya. Tiada keputusan yang luput dari kebijakannya. Tiada pula persoalan yang tak sanggup ia timbang dengan adil. Namun, pada suatu pagi yang tenang, dikala angin gurun berembus lembut melewati jendela istana, wajah sang raja tampak keruh seperti air yang kehilangan pantulan cahaya bulan. Beberapa pengawal dan pelayan istana berbisik-bisik, mencoba menebak apa gerangan yang membuat raja begitu termenung di singgasananya. Seorang wazir tua yang setia pun maju dengan langkah pelan. "Ampun, tuanku," ujarnya dengan suara serendah desir angin. "Adakah hamba boleh tahu, apakah yang menggelisahkan hati Paduka hari ini?" Sang raja menatap jauh ke langit-langit istana, lalu menghela napas panjang. "Wahai wazirku," katanya, "telah sekian lama aku menimbang suatu persoalan yang tampaknya sederhana, namun semakin kupikir semakin tiada ujung pangkalnya. Aku bertanya kepada diriku sendiri, manakah yang lebih dahulu, ayam atau telur?" Seketika ruangan menjadi hening. Para pelayan yang membawa dupa berhenti bergerak. Wazir tua menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. "Ayam dan telur," gumam raja lagi. Sungguh dua benda yang tampaknya sepele, namun di baliknya tersembunyi rahasia tentang asal mula kehidupan. Bila ayam lebih dulu, dari manakah datang telurnya? Bila telur lebih dulu, siapa pula yang menetaskannya? Ia mengusap janggutnya yang halus. "Telah kutanyakan kepada para ulama, kepada ahli filsafat, bahkan kepada para penjelajah yang datang dari negeri jauh. Namun tiada satu pun yang memberi jawab yang menenteramkan hati." Beberapa penasihat mencoba bersuara. Seorang berkata, "Tentulah telur dahulu, tuanku, sebab ayam berasal dari telur." Yang lain menimpali, "Tidak, tuanku, tentu ayam dahulu, sebab telur tiada akan ada tanpa ayam." Raja menggeleng perlahan, wajahnya semakin murung. "Lihatlah, kalian hanya berputar dalam lingkar yang sama. Tiada seorang pun yang memberi pencerahan." Tiba-tiba, dari pojok ruangan, seorang prajurit muda mengangkat tangannya dengan ragu. "Ampun, tuanku, mungkin hamba lancang," ujarnya gugup. "Tetapi bukankah persoalan seperti ini pernah dijawab oleh si cerdik Abu Nawas?" Raja tertegun. Nama itu bagai meniup angin segar ke dalam pikirannya. "Abu Nawas," katanya lirih. "Benar juga. Sudah lama aku tak memanggilnya ke istana." Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Orang itu mungkin aneh, licik, bahkan kerap membuatku pening, tetapi di balik licikannya, selalu tersembunyi kebijaksanaan yang tiada disangka. Ia menegakkan punggungnya dan berujar tegas, "Panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya, bila ia sanggup menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan kuberi hadiah 1.000 dinar. Tetapi bila ia gagal, maka akan kucabut haknya sebagai orang bijak kerajaan." Perintah itu segera dijalankan. Prajurit-prajurit bergegas keluar, menyebar ke segala penjuru kota untuk mencari si cerdik Abu Nawas. Di pasar, di kedai teh, di jalan-jalan berdebu tempat orang-orang berkumpul, nama Abu Nawas kembali terdengar disebut-sebut. Dan sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggir kota, di bawah pohon delima yang sedang berbuah, seorang lelaki berwajah tenang sedang menatap seekor ayam yang sedang bertelur. Ia tersenyum samar, seolah mendengar bisikan takdir yang telah lama menunggu. "Ah," katanya pelan. Rupanya sang raja mulai bosan dengan kedamaiannya. Ia pun berdiri, merapikan jubahnya yang sederhana, lalu berkata kepada dirinya sendiri dengan nada geli, "Ayam atau telur, ya? Mungkin kali ini bukan jawaban yang dibutuhkan raja, melainkan cermin untuk melihat dirinya sendiri." Dan begitulah, Abu Nawas bersiap untuk kembali ke istana, membawa bukan hanya kepandaiannya, tetapi juga keisengannya yang melegenda. Keesokan paginya, matahari baru saja menampakkan wajahnya di atas kubah Masjid Baghdad ketika sepasukan pengawal kerajaan datang ke rumah kecil Abu Nawas. Mereka mengetuk pintu dengan keras,
hingga ayam-ayam di halaman berlarian kaget dan seekor kucing melompat ke genting. "Abu Nawas," seru salah seorang pengawal. "Atas perintah Paduka Raja Harun al-Rashid, engkau diminta segera menghadap ke istana." Dari dalam terdengar suara lembut disertai batu kecil. "Ah, pagi-pagi sudah membawa kabar besar rupanya," gumam Abu Nawas sambil membuka pintu. Ia mengenakan jubah lusuh, rambutnya agak berantakan, dan di tangannya tergenggam sepotong roti yang separuhnya sudah digigit. "Untuk apa aku dipanggil raja pagi-pagi begini?" tanyanya sambil menatap pengawal dengan mata separuh terpejam. Sang pengawal menjawab, "Tuanku ingin engkau menjawab persoalan yang tak sanggup dijawab siapapun di istana." Abu Nawas tersenyum kecil. "Ah, kalau begitu, tentu persoalan itu bukan perkara makan atau tidur, sebab dua hal itu mudah dijawab oleh perut dan mata." Ia melirik ke arah ayam di halaman. "Apakah pertanyaannya tentang ayam? Aku merasa mereka sedang membicarakan sesuatu yang besar sejak tadi subuh." Para pengawal saling pandang, tak berani tertawa, tapi sulit menahan senyum. "Kami tidak tahu pasti, Abu Nawas," kata salah satu dengan suara menahan geli. "Tetapi raja tampak gusar sejak kemarin." "Baiklah," ucap Abu Nawas. "Jika raja gusar, maka biarlah aku datang membawa senyum. Barangkali senyum lebih mujarab daripada 1000 kitab filsafat." Maka berangkatlah Abu Nawas menuju istana, diiringi pasukan berkuda. Ia berjalan santai, bahkan sempat berhenti sejenak di pasar untuk membeli kurma 2 butir. Saat seorang penjual bertanya, "Untuk apa 2 butir saja, Tuan?" Abu Nawas menjawab dengan nada serius, "1 untuk perutku, 1 lagi untuk akal sehat raja." Setiba di istana, Abu Nawas langsung dibawa ke balairung tempat raja duduk megah di singgasananya. Harun al-Rashid memandangnya tajam, namun Abu Nawas membalas dengan senyum yang ringan, seolah mereka hendak bermain catur, bukan membicarakan perkara besar dunia. "Abu Nawas," kata raja dengan suara berat, "engkau tahu mengapa aku memanggilmu?" "Jika hamba boleh menebak," jawab Abu Nawas, "karena tuanku bosan, atau karena tuanku ingin tertawa." Para menteri terperangah, tapi raja hanya mengangkat alis. "Kau benar separuh," katanya. "Aku memanggilmu karena ingin tahu sesuatu yang tak bisa dijawab oleh siapapun di istana ini." "Ah," kata Abu Nawas, "berarti separuh lagi adalah keinginan untuk tertawa." Raja menahan senyum, tapi dengan cepat menegakkan wajahnya lagi. "Sudahlah, Abu Nawas. Jawablah pertanyaanku ini. Manakah yang lebih dahulu, ayam atau telur?" Abu Nawas terdiam sesaat. Ia menatap raja, lalu menatap para penasehat, kemudian memandang langit-langit istana. Setelah itu ia menatap seekor ayam yang kebetulan lewat di halaman. Ayam istana yang gemuk dan jalannya anggun bagai putri bangsawan. "Ayam atau telur?" gumam Abu Nawas pelan. Ia kemudian menatap raja sambil menautkan kedua alisnya. "Tuanku yang mulia, apakah yang dimaksud tuanku adalah ayam dari surga, atau ayam dari dapur istana?" Tawa pelan terdengar dari pojok ruangan, tapi segera terhenti karena tatapan raja. "Aku tidak berbicara tentang ayam dari dapur atau surga," kata raja tegas. "Aku berbicara tentang asal mula. Siapakah yang datang lebih dahulu di dunia ini, ayam atau telur?" Abu Nawas mengelus janggutnya yang pendek, lalu berkata, "Hamba mohon waktu 3 hari, tuanku. 3 hari saja, agar hamba dapat bertanya kepada kedua pihak yang berselisih." Raja mengerutkan dahi. "Kedua pihak yang berselisih? Maksudmu siapa?" "Ya," jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. "Pihak ayam dan pihak telur, tuanku. Perselisihan mereka panjang, dan hamba tak ingin menuduh salah satu sebelum mendengar kesaksian keduanya." Raja menatapnya lama. Suasana hening, hingga yang terdengar hanyalah bunyi lembut kain sutra istana yang bergoyang diterpa angin. Lalu perlahan, bibir raja terangkat membentuk senyum kecil. "Baiklah, Abu Nawas," katanya. 3 hari aku beri kau waktu. Tapi ingat, bila jawabanmu tak memuaskanku, maka bukan hanya jabatanmu yang hilang, bahkan ayam-ayam di rumahmu pun akan kuhukum." Abu Nawas menunduk. "Kalau begitu,
Biarlah hamba mulai bekerja sebelum ayam-ayam hamba sempat panik. Dan dengan langkah ringan, ia meninggalkan istana. Namun sebelum keluar, ia menoleh sebentar sambil berkata lirih, "Tuanku, kadang pertanyaan besar hanya bisa dijawab oleh yang tidak menganggapnya besar." Raja mengerutkan kening, belum paham sepenuhnya. Tapi entah mengapa, hatinya merasa bahwa permainan akal baru saja dimulai. Hari ketiga tiba dengan udara pagi yang segar. Burung-burung melintas di atas menara masjid, dan matahari Baghdad bersinar hangat di antara menara serta kubah emas istana. Di ruang balairung, Raja Harun al-Rashid telah duduk di singgasana, dikelilingi oleh wazir, penasehat, dan ulama yang menunggu jawaban Abu Nawas. Suasana tampak tegang. Para pelayan mondar-mandir membawa kendi air dan kurma, tapi tak seorang pun berselera menyentuhnya. Di luar istana, rakyat sudah berkerumun, ingin tahu bagaimana kelanjutan teka-teki besar itu. Tak lama kemudian, pintu besar terbuka. Masuklah Abu Nawas dengan langkah ringan dan wajah berseri, seolah bukan datang untuk menjawab pertanyaan yang mengguncang para cendekia, melainkan untuk menceritakan lelucon baru. "Salam sejahtera bagi tuanku," ucapnya sambil menunduk. "Dan semoga damai pula bagi ayam dan telur yang telah sabar menanti keadilan." Raja tersenyum tipis. "Abu Nawas," katanya, "aku harap selama 3 hari engkau tidak hanya berdebat dengan ayam-ayammu." Abu Nawas mengangguk sopan. "Benar, tuanku. Hamba bahkan telah berbincang dengan mereka semalaman." Hamba bertanya kepada telur, "Apakah engkau datang lebih dahulu dari ayam?" Dan telur menjawab, "Aku datang lebih dahulu, tetapi tanpa ayam aku hanyalah batu dingin." Beberapa orang di istana tertawa kecil. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Lalu hamba bertanya kepada ayam, 'Apakah engkau datang lebih dahulu dari telur?' Dan ayam menjawab, 'Aku datang lebih dahulu, tetapi tanpa telur, aku tiada beranak.'" Raja menatapnya dengan wajah datar. "Dan setelah mendengar kedua jawaban itu, apa yang kau simpulkan, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Bahwa keduanya sama-sama sombong, tuanku." Raja mengerutkan dahi. "Bagaimana bisa?" "Karena keduanya ingin dianggap paling penting," jawab Abu Nawas tenang. "Padahal tanpa satu, yang lain takkan berarti." Raja terdiam sejenak, lalu berseru, "Tapi aku ingin tahu yang lebih dahulu. Ini bukan tentang kesombongan, melainkan tentang asal mula. Kau harus memilih salah satu, Abu Nawas, ayam atau telur." Abu Nawas menatap Raja dengan mata berkilat-kilat, lalu berjalan perlahan di tengah ruangan. "Tuanku, izinkan hamba bertanya sebelum menjawab." "Silakan," jawab Raja. "Jika seorang anak lahir ke dunia, manakah yang lebih dahulu, anak itu, atau ibunya?" Raja mengernyit, merasa ini pasti tipu muslihat. "Tentu ibunya lebih dahulu." "Baik," kata Abu Nawas. "Maka ibunya berasal dari mana?" "Dari ibunya pula," jawab Raja cepat. "Dan ibunya yang itu dari siapa?" tanya Abu Nawas lagi. Raja mulai tersenyum getir. "Dari ibunya juga. Aku tahu kemana arahmu." "Benar, tuanku," ucap Abu Nawas. "Karena setiap kehidupan adalah rantai tanpa ujung. Tiada yang benar-benar pertama, sebab yang pertama pasti datang dari sesuatu yang lain. Maka, menanyakan mana yang lebih dahulu antara ayam dan telur, sama saja dengan menanyakan dari mana awal kehidupan, dan hanya Tuhan yang tahu jawabannya." Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa ulama mengangguk perlahan, mengagumi kelicikan logika itu. Namun Raja belum puas. "Abu Nawas," katanya sambil menatap tajam, "aku belum mendengar jawabanmu. Kau bicara banyak, tapi tak memilih satu pun. Aku ingin satu jawaban pasti." Abu Nawas menghela napas pelan. "Kalau begitu, beri hamba waktu 3 hari lagi, tuanku. Sebab ayam dan telur belum selesai berunding. Mereka minta waktu memanggil saksi." "Siapa saksi mereka?" tanya Raja dengan heran. Abu Nawas menunduk sedikit dan menjawab, "Tuan dapur." Seluruh istana meledak tertawa. Bahkan Harun al-Rashid,
yang berusaha menahan diri, akhirnya tersenyum lebar. Baiklah, Abu Nawas, 3 hari lagi. Tapi jika kali ini kau masih memberi jawaban yang membuatku pusing, maka engkau akan kularang mendekati ayam dan telur seumur hidupmu. Abu Nawas menangkupkan tangan di dada dan menunduk. Kalau begitu, hamba akan mulai berunding dengan tuan dapur malam ini. Sebab beliau lebih tahu mana yang lebih dahulu mengisi piring, ayam atau telur. Raja tertawa terbahak, dan suasana istana pun mencair. Tapi di balik tawa itu, Harun al-Rashid tahu, Abu Nawas sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah jawaban yang kelak bukan hanya mengundang tawa, tapi juga membuatnya terdiam dalam renungan panjang. Malam turun perlahan di atas Baghdad. Langit tampak tenang, namun di rumah kecil di ujung kota, Abu Nawas tengah menyiapkan eksperimen besarnya. Ia duduk bersila di depan sebuah kandang ayam yang sederhana, diterangi pelita minyak yang berkelap-kelip. Di hadapannya, seekor ayam betina tampak berjongkok, melindungi 3 butir telur yang mengilap dalam cahaya redup. "Wahai ibu ayam," kata Abu Nawas dengan nada sungguh-sungguh. "Kau tahu betapa besar perkara yang kau timbulkan? Karena engkau, seluruh istana menjadi bingung." Raja tidak tenang, para ulama saling bantah, bahkan rakyat pun mulai berdebat di kedai kopi. Ayam itu hanya menoleh, mematuk tanah 2 kali, lalu diam. "Ah, diam ya?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Tentu engkau tidak ingin mengaku. Kalau begitu, biar kutanya telurmu." Ia mengambil sebutir telur dengan hati-hati, menatapnya seperti seorang hakim memeriksa tersangka. "Wahai telur," katanya lembut, "katakanlah, benarkah engkau lebih dahulu datang ke dunia sebelum ibumu ini?" Tentu saja telur itu tidak menjawab apapun. Tapi Abu Nawas mengangguk-angguk, pura-pura mendengar sesuatu. "Oh begitu. Engkau mengatakan bahwa engkau lahir dari cahaya, bukan dari ayam? Hebat benar." Seekor ayam jantan di luar kandang berkokok keras, seolah menolak kesaksian itu. Abu Nawas berdiri dan menunjuknya. "Nah, lihat, ibumu sendiri tak terima dengan jawabanmu. Kalian ini keluarga yang aneh, semuanya ingin jadi yang pertama." Sementara itu, tetangga-tetangga yang melintas di jalan sempit depan rumah mulai berhenti. Mereka saling berbisik. "Lihat, lihat, Abu Nawas sedang berbicara dengan ayamnya." Benar, kurasa ia sudah kehilangan akal. Jangan-jangan pertanyaan raja membuatnya gila. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu kabar itu akan cepat sampai ke telinga istana, dan itu memang bagian dari rencananya. Ia kembali duduk, menatap ayam dan telur dengan serius. "Baiklah," katanya, "karena kalian berdua tidak bisa sepakat, aku akan jadi penengah. Tapi sebelum itu, aku harus tahu, siapakah saksi yang pantas memutuskan perkara ini?" Dari arah dapur terdengar suara panci jatuh. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, itu dia, tuan dapur datang tepat waktu," katanya riang. Ia berjalan ke dapur, menatap tungku api yang menyala kecil. "Wahai tuan dapur," ujarnya, "kau yang paling tahu sejarah panjang ayam dan telur. Katakanlah, manakah yang lebih dahulu masuk ke perut manusia?" Dapur tidak menjawab. Tentu saja. Tapi Abu Nawas memandangnya penuh hormat. "Benar, benar sekali, tuan dapur. Aku juga berpendapat sama. Engkau sungguh bijak." Orang-orang di luar rumah menahan tawa. "Lihat," ia berbicara dengan tungku, kata mereka sambil menepuk bahu satu sama lain. "Benar-benar gila." Namun Abu Nawas mendengar mereka, dan dengan suara keras ia berkata, "Kalian tertawa, tapi kelak kalian akan tahu, jawaban besar bisa muncul dari tempat paling hangat, dari dapur, bukan dari kitab tebal." Malam itu, hampir seluruh Baghdad membicarakan kegilaannya. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang menganggap itu hukuman karena terlalu sering mempermainkan raja. Tapi di dalam rumah kecil itu, Abu Nawas duduk tenang, menulis di atas selembar papirus kusam. Di sudut lembaran itu, tertulis kalimat kecil. Yang pertama bukan yang menetas, bukan pula yang bertelur, melainkan kehendak yang ingin keduanya ada. Ia tersenyum.
Mungkin aku akan beri raja sedikit teka-teki sebelum jawaban sebenarnya. Keesokan harinya, 2 orang prajurit dikirim untuk memastikan kabar. Mereka melihat Abu Nawas sedang berpidato di hadapan ayam dan telur, dengan sebatang tongkat di tangan seperti seorang guru besar di madrasah. "Wahai ayam," katanya lantang, "engkau berbangga karena bisa bertelur. Tapi tahukah engkau, tanpa telur engkau bukan siapa-siapa? Dan engkau, telur, jangan sombong, karena tanpa ayam engkau hanyalah bulatan tak berguna di tanah." Prajurit pertama menoleh pada temannya dan berbisik, "Aku rasa kita harus segera lapor. Raja harus tahu, Abu Nawas benar-benar kehilangan kewarasannya." Namun prajurit kedua justru berkata, "Atau mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu." Dan benar saja, di wajah Abu Nawas terselip senyum kecil yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang tahu. Ketika Abu Nawas tersenyum seperti itu, berarti seluruh Baghdad akan segera dikejutkan olehnya. 3 hari berlalu. Seisi kota Baghdad sudah gempar oleh kabar bahwa Abu Nawas kini bicara dengan ayam dan telur. Di pasar, di kedai kopi, bahkan di serambi masjid, orang-orang saling berdebat menebak jawaban apa yang akan dibawa si cerdik itu ke hadapan raja. Ada yang berkata Abu Nawas pasti akan menjawab bahwa ayam duluan. Ada pula yang yakin ia akan berkata telur. Dan tak sedikit yang menuduh ia hanya mencari waktu agar dapat tidur panjang tanpa bekerja. Sementara itu di istana, Raja Harun al-Rashid telah duduk di singgasananya, tampak berusaha menahan rasa ingin tahu yang semakin besar. Wazir-wazirnya menunduk sopan, namun dari wajah mereka tampak jelas. Mereka pun sama penasarannya. "Sudahkah Abu Nawas tiba?" tanya raja. "Sudah, tuanku," jawab pengawal. "Ia menunggu di luar gerbang." Katanya, ia datang bersama 2 sahabat yang hendak memberi kesaksian. 2 sahabat. Raja mengangkat alis. "Siapa mereka?" "Seekor ayam dan 1 butir telur, tuanku." Seisi istana tertawa keras. Tapi raja menahan diri. "Baik," katanya akhirnya. "Bawa mereka masuk. Aku ingin melihat bagaimana orang bijak bisa menjadi pelawak dalam waktu 3 hari." Tak lama, Abu Nawas pun masuk dengan langkah ringan. Di tangannya ia membawa keranjang kecil berisi seekor ayam yang tampak tenang dan 1 butir telur yang diletakkan dengan hati-hati di atas kain. Ia menunduk dalam-dalam dan berkata dengan nada hikmat, "Salam bagi tuanku, pemilik kerajaan yang agung, dan salam pula bagi seluruh saksi yang hadir hari ini, manusia, ayam, dan telur." Suasana istana pun kembali riuh oleh tawa tertahan. Raja menepuk sandaran singgasananya. "Baiklah, Abu Nawas, cukup senda gurau. Katakan jawabanmu sekarang, agar aku dapat tidur dengan tenang malam ini." Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata lantang, "Telur duluan, tuanku." Semua orang terdiam. Lalu terdengar bisik-bisik di antara para penasehat. "Telur duluan? Tapi bagaimana bisa?" kata salah seorang. "Kalau telur duluan, siapa yang menetaskannya?" Raja menatap Abu Nawas dengan wajah penuh harap. "Telur duluan, katamu. Baiklah, jelaskan mengapa." Abu Nawas mengangkat 1 jari. "Karena dalam kitab kehidupan, yang pertama lahir adalah kemungkinan, bukan kenyataan. Dan telur adalah kemungkinan dari seekor ayam." Beberapa ulama mengangguk-angguk, namun raja tampak belum puas. Tapi bukankah tanpa ayam, telur takkan ada?" Abu Nawas tersenyum licik. "Benar, tuanku. Karena itu, jawaban hamba bisa berubah sewaktu-waktu." Raja menatapnya tajam. "Berubah?" "Ya," jawab Abu Nawas santai. "Apabila tuanku menghendaki ayam lebih dahulu, maka ayamlah yang lebih dahulu. Sebab di negeri ini, kehendak raja lebih kuat daripada logika ayam." Ruangan langsung meledak oleh tawa besar. Para menteri menutup mulut, menahan geli, sementara raja menatapnya dengan campuran heran dan kesal. "Jadi maksudmu," kata raja dengan nada menahan marah, "jawabanmu tergantung keinginanku." "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Sebab dunia ini berjalan bukan karena siapa yang lebih dahulu,
melainkan karena siapa yang berkuasa menentukan lebih dahulu. Raja menghela napas panjang. Kau benar-benar membuat kepalaku pening, Abu Nawas. Setiap kali aku menginginkan jawaban, kau malah memberiku cermin. Abu Nawas tersenyum. Karena kadang, tuanku, yang lebih penting bukanlah menemukan siapa yang lebih dahulu, tapi menyadari bahwa semuanya datang dari sebab yang sama. Namun raja belum puas. Cukup kata-kata manis. Aku ingin jawaban yang pasti, bukan permainan lidah. Abu Nawas menunduk hormat. Kalau begitu, tuanku, izinkan hamba diberi waktu 3 malam lagi. Hamba akan memberi jawaban terakhir yang pasti, dan kali ini bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti. Raja mengerutkan dahi. Bukti? Apa maksudmu? Hamba akan memperlihatkan pada tuanku bagaimana ayam dapat menetas tanpa telur, dan telur dapat muncul tanpa ayam, kata Abu Nawas dengan suara tenang. Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap Abu Nawas dengan wajah bingung. Raja bahkan tak tahu apakah harus tertawa atau menganggapnya gila. Baiklah, kata raja akhirnya. Aku beri kau waktu 3 malam lagi. Tapi jika kau gagal menunjukkan bukti itu, aku akan pastikan ayam-ayammu tak punya tempat lagi di Baghdad. Abu Nawas tersenyum dan menjawab. Baiklah, tuanku. Bila ayam dan telur harus pergi, semoga setidaknya akal sehat tetap tinggal di istana. Ia pun pamit dengan langkah tenang. Dan begitu keluar dari istana, orang-orang berkerumun di jalan menatapnya heran. Benarkah kau akan menunjukkan telur tanpa ayam? Tanya seseorang. Abu Nawas hanya tersenyum. Tentu, katanya pelan. Karena kadang yang melahirkan sesuatu bukan tubuh, melainkan akal. Dan malam itu, di bawah langit Baghdad yang bertabur bintang, ia mulai menyiapkan permainan terakhir yang akan membuat raja tak hanya tertawa, tapi juga diam dalam perenungan panjang. Keesokan harinya, berita tentang bukti ajaib Abu Nawas telah menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang menanti dengan penuh rasa ingin tahu, bahkan sebagian menertawakan janji si cerdik itu. Telur tanpa ayam? Ayam tanpa telur? Itu mustahil, seru seorang pedagang. Tapi bukankah segala hal yang mustahil selalu menjadi mainan Abu Nawas? Sahut yang lain sambil tersenyum. Namun Raja Harun al-Rashid mulai kehilangan kesabarannya. Hari pertama berlalu tanpa kabar. Hari kedua pun demikian. Maka pada hari ketiga, ia memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah ringan seperti biasa. Wajahnya teduh, tak ada tanda-tanda kegelisahan. Abu Nawas, kata raja dengan nada tegas. 3 hari sudah lewat. Katamu, engkau akan membawa bukti ayam tanpa telur dan telur tanpa ayam. Mana buktinya? Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Ampun, tuanku, katanya tenang. Hamba telah menemukannya, tetapi sayang bukti itu tak dapat dibawa ke hadapan tuanku. Raja memicingkan mata. Mengapa tidak bisa? Sebab bukti itu, jawab Abu Nawas, berada di dalam diri tuanku sendiri. Ruangan hening. Para penasehat saling pandang. Raja menatap Abu Nawas lama sekali, lalu berdiri dan berkata, Aku tidak suka permainan lidahmu kali ini, Abu Nawas. Bila kau tak bisa menunjukkan buktinya di hadapanku, maka engkau akan kujebloskan ke penjara selama 3 malam. Mungkin di sana kau akan menemukan ayam dan telur yang sejati. Abu Nawas hanya menunduk hormat. Baiklah, tuanku. Kadang kebebasan berpikir justru tumbuh di tempat yang terkurung. Maka Abu Nawas pun dibawa ke penjara istana. Ruang sempit berdinding batu, beralaskan tikar lusuh. Tapi seperti biasa, ia tidak tampak menderita. Malam pertama di penjara, ia duduk bersila di sudut, memandangi cahaya rembulan yang menembus celah jeruji. Di dapur istana, seorang penjaga yang bersimpati padanya menyelinapkan sepotong roti, sebutir telur mentah, dan seekor ayam kecil untuk menemaninya. Saat melihat pemberian itu, Abu Nawas tertawa pelan. Rupanya Tuhan belum bosan memberi bahan berpikir. Ia mengambil telur itu dan meletakkannya di depan ayam. Nah, kalian bertemu lagi di tempat yang sempit ini. Mari kita bicara tanpa istana, tanpa raja,
tanpa siapapun yang ingin merasa paling tahu. Ayam itu berkokok kecil, lalu diam. Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Wahai makhluk Tuhan yang sederhana, betapa banyak manusia memperebutkan urutanmu, padahal kalian hanya melanjutkan hidup sebagaimana diperintahkan." Ia memegang telur itu perlahan. "Dan engkau, wahai telur kecil, betapa banyak orang berdebat tentang siapa yang lebih dahulu, padahal engkau hanya menunggu waktu untuk pecah dan menetas. Engkau tidak bertanya dari mana asalmu, engkau hanya tumbuh, sebagaimana kehidupan berjalan." Malam semakin larut. Abu Nawas terdiam lama, lalu tersenyum sendiri. "Mungkin," katanya pelan, "yang lebih dahulu bukanlah ayam atau telur, tapi niat yang menjadikan keduanya ada." Keesokan harinya, seorang penjaga mendapati Abu Nawas berbicara lembut seperti sedang berkhotbah kepada ayam dan telur di depannya. "Wahai dua makhluk kecil," katanya, "manusia berdebat tentang asalmu, tapi melupakan tujuanmu. Ayam diciptakan bukan untuk menang dalam urutan, dan telur bukan untuk membuktikan asal, melainkan agar keduanya saling melengkapi, seperti akal dan hati." Penjaga itu melapor pada raja. "Tuanku," katanya, "Abu Nawas tampak sehat, tapi sepertinya kini ia bicara sendiri dengan ayam dan telur." Raja menghela napas panjang. Mungkin kegilaan memang teman setia kebijaksanaan," katanya lirih. "Biarlah ia di sana satu malam lagi. Aku ingin tahu apa yang akan lahir dari renungannya kali ini." Maka pada malam ketiga, Abu Nawas duduk menatap rembulan yang utuh. Ia menulis sesuatu di dinding batu dengan arang sisa api. Tulisan itu berbunyi, "Manusia sibuk mencari awal, padahal yang sejati adalah terus berlangsung." Ia menatap ayam dan telur di depannya. "Terima kasih," katanya pelan, "karena kalian telah mengajarkanku bahwa kebijaksanaan bukan mencari siapa duluan, tapi siapa yang mau memahami." Dan ketika fajar tiba, penjaga penjara menemukan Abu Nawas tertidur dengan senyum di wajahnya, ayam di sampingnya, dan telur yang kini retak, menetas perlahan oleh hangat tubuh ayam itu sendiri. Kabar itu segera sampai ke telinga raja. Dan Harun al-Rashid, yang biasanya cepat marah, kali ini justru terdiam lama. "Telur yang menetas tanpa Abu Nawas menyentuhnya," gumamnya. "Mungkin itulah bukti yang dijanjikannya." Pagi itu, matahari baru saja terbit di atas kubah istana Baghdad. Cahaya keemasan menembus jendela-jendela besar dan menimpa lantai marmer seperti lembaran cahaya. Suara pengawal bergema di halaman. "Buka pintu penjara." Atas perintah Khalifah, Abu Nawas dibebaskan. Abu Nawas melangkah keluar dengan wajah teduh dan senyum tipis. Bajunya lusuh, tapi matanya bersinar seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang lebih dalam dari dunia. Dua pengawal mengantarnya menuju singgasana Raja Harun al-Rashid. Ketika ia tiba, suasana ruang sidang istana terasa hening dan penuh harap. Para wazir menunduk, para ulama menatap dengan waspada, dan sang raja menegakkan tubuhnya di singgasana, menatap si cerdik itu lama sekali. "Abu Nawas," kata raja perlahan, "aku dengar di penjara engkau telah berbicara dengan ayam dan telur, dan bahwa telur itu menetas dengan sendirinya." Abu Nawas menunduk. "Benar, tuanku. Tapi bukan telur itu yang menetas, melainkan hati hamba." Raja mengerutkan dahi. "Hati?" "Ya," jawab Abu Nawas lembut. "Sebab pertanyaan tuanku bukan tentang ayam dan telur, melainkan tentang awal dari segala yang ada. Dan untuk menjawabnya, seseorang harus lebih dulu mengenal dari mana ia sendiri berasal." Raja bersandar di singgasananya, tertarik namun tetap tenang. "Baiklah," katanya. "Katakan padaku, setelah segala renunganmu itu, siapakah sebenarnya yang lebih dahulu, ayam atau telur?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Ampun, tuanku. Yang lebih dahulu bukan ayam, bukan telur, melainkan kehendak untuk mencipta. Karena tanpa kehendak itu, tak akan ada keduanya." Ruang sidang hening. Seorang wazir tua berbisik, "Kehendak maksudnya Tuhan." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Sebelum ayam, sebelum telur, ada kehendak ilahi yang menghendaki keduanya hadir.
Maka siapa yang lebih dahulu? Tentu Yang Maha Menghendaki. Raja Harun al-Rasyid menatapnya lama. Katanya pelan. Itu jawaban yang tidak bisa disangkal, tapi juga tidak bisa dibuktikan. Abu Nawas tersenyum. Justru disitulah rahasianya, tuanku. Karena kebijaksanaan sejati tidak selalu untuk dibuktikan, melainkan untuk direnungkan. Para ulama mulai berbisik-bisik kagum. Seorang di antara mereka berkata, "Iya benar. Pertanyaan ini bukan soal urutan waktu, melainkan tentang asal kehendak." Namun raja belum puas. "Dan apa arti telur yang menetas di penjara itu?" tanyanya. Abu Nawas menjawab tenang. "Itu tanda, tuanku, bahwa sesuatu akan datang pada waktunya, tanpa harus diperdebatkan siapa duluan. Ayam menghangatkan telur bukan karena ingin membuktikan asal, melainkan karena cinta. Dan cinta, tuanku, adalah alasan segala sesuatu menjadi ada." Raja terdiam lama. Di wajahnya tampak sesuatu yang jarang terlihat, bukan kemarahan, bukan pula tawa, tapi keharuan yang dalam. "Abu Nawas," katanya akhirnya, "selama ini aku mengira engkau hanya pandai bermain kata. Tapi rupanya, di balik licikanmu tersimpan lautan makna." Abu Nawas menunduk dalam. "Hamba hanyalah cermin, tuanku. Bila tuanku melihat kebijaksanaan di dalamnya, maka sesungguhnya kebijaksanaan itu telah ada di hati tuanku sendiri." Raja menghela napas panjang, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Engkau telah menjawab pertanyaan yang membuat seluruh Baghdad resah. Maka mulai hari ini, aku takkan bertanya siapa duluan, karena aku tahu, yang sejati tak pernah, dulu, atau, kemudian, melainkan selalu ada." Abu Nawas tersenyum, membungkuk hormat. "Dan semoga istana ini pun begitu, tuanku, senantiasa ada dalam kasih dan akal yang seimbang." Raja tertawa kecil, lalu berdiri. "Pergilah, Abu Nawas. Hari ini istana menunggumu bukan untuk dihukum, tapi untuk berpesta. Aku ingin seluruh Baghdad tahu bahwa pertanyaan tentang ayam dan telur telah menemukan jawaban yang paling bijak." Abu Nawas berpaling, menatap langit dari jendela besar istana. Katanya pelan. "Akhirnya yang menang bukan ayam, bukan telur, melainkan keheningan yang memahami keduanya." Dan pada malam itu, di seluruh Baghdad diadakan jamuan besar. Orang-orang tertawa, para penasehat bersulang, dan raja tersenyum lega. Namun hanya Abu Nawas yang duduk diam di halaman, menatap bintang sambil berbisik pada dirinya sendiri. Kebijaksanaan bukan siapa yang menjawab lebih cepat, tapi siapa yang mengerti lebih dalam. Beberapa hari telah berlalu sejak jamuan besar di istana. Baghdad kembali tentram. Pertanyaan tentang ayam dan telur sudah tidak menjadi bahan perdebatan di pasar, tidak pula di kedai kopi. Semua orang merasa telah mendapatkan jawaban, atau setidaknya, ketenangan untuk tidak lagi mempersoalkannya. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Di rumah sederhananya di tepi sungai Tigris, ia duduk di beranda menghadap air yang berkilau di terpa cahaya pagi. Seekor ayam betina berjalan di antara rerumputan, diikuti 3 anak ayam mungil yang baru menetas. Ia tersenyum kecil, memandangi mereka seperti seorang ayah memandangi anak-anaknya. Gumamnya pelan. "Lihatlah, kini tak seorang pun bertanya siapa duluan. Mereka hanya sibuk menjaga agar hidup terus berjalan." Ia mengambil papan tulis tua dari dalam rumah, menulis dengan arang hitam, lambat dan hati-hati. Di atas papan itu ia menulis bukan lagi jawaban, tapi renungan, semacam puisi, yang kemudian disebut orang-orang sebagai syair ayam dan telur. Tulisan itu berbunyi, "Sebelum ayam bernyanyi, telah ada kehendak untuk bernyanyi. Sebelum telur pecah, telah ada harapan untuk menetas." Manusia bertanya tentang awal, tapi lupa bersyukur atas kelanjutan. Karena bukan siapa duluan yang penting, melainkan siapa yang membuat kehidupan terus berputar. Ayam dan telur adalah kembar dari waktu. Saling melahirkan, saling menjaga, tanpa merasa lebih tua atau lebih baru. Bila manusia belajar darinya, niscaya tak akan ada lagi perang tentang kebenaran.
Karena setiap awal hanyalah kelanjutan dari sesuatu yang lain. Selesai menulis, Abu Nawas menatap tulisannya lama sekali. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman. Ia tersenyum, seolah berkata pada dirinya sendiri, "Kadang, yang kita cari dengan mulut baru akan kita temukan dengan hati." Sore harinya, datanglah dua murid muda yang sering menemuinya untuk belajar hikmah. Mereka memberi salam dan duduk di hadapannya. "Guru," kata salah satu dari mereka, "kami dengar pertanyaan raja telah selesai dijawab. Bolehkah kami tahu apa sesungguhnya jawaban itu?" Abu Nawas menatap mereka lembut. "Nak," katanya pelan, "jawabannya bukan di kepala, tapi di dada. Bila engkau ingin tahu mana yang lebih dahulu, lihatlah di mana engkau memulai setiap hari, apakah dari rasa syukur, atau dari rasa ingin tahu. Yang pertama itulah ayam emu, dan yang kedua, telur emu." Kedua murid itu saling pandang, lalu tersenyum. Mereka mengerti, walau tanpa sepatah pun penjelasan lebih lanjut. Malam menjelang. Abu Nawas duduk sendirian di bawah pohon delima tua. Ia menatap bintang, dan dalam hati berucap, "Raja menanyakan tentang asal, padahal asal tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari telur menjadi ayam, dari ayam menjadi kehidupan, dan dari kehidupan kembali menjadi kehendak." Seekor ayam jantan berkokok di kejauhan, padahal malam belum sepenuhnya berlalu. Abu Nawas tersenyum, lalu berbisik pelan, "Benar, wahai ayam, engkau tak perlu menunggu fajar untuk bernyanyi. Karena yang tahu waktu sejati hanyalah yang mau bangun lebih dahulu, bukan dari tidur, tapi dari kebodohan." Keesokan harinya, murid-muridnya menemukan papan tulis di beranda dengan syair yang telah ia tulis malam sebelumnya. Di bawahnya, tertulis satu kalimat kecil dengan tinta pudar. "Jangan tanyakan siapa yang lebih dahulu. Tanyakanlah, siapa yang membuat keduanya berarti." Sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas dan teka-teki ayam dan telur menjadi cerita abadi di Baghdad. Dikisahkan dari satu kedai ke kedai lain, dari pelajar ke pelajar, dari ayah ke anak. Dan setiap kali orang tertawa mendengar kelicikannya, mereka pun diam sejenak di akhir cerita, karena di balik tawa itu, selalu terselip sebuah cahaya kecil dari kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu.